merupakan mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Dosen pengampu yaitu Ibu Iva Masrifa, SEMM. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisa laporan keuangan. Yang pertama ada pelaporan dan analisa keuangan. Pelaporan dan analisa keuangan ini merupakan dua elemen penting dalam menjalankan bisnis tentunya. Jadi pelaporan keuangan ini melibatkan pengumpulan dan penyajian informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Biasanya dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ini juga termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, sementara itu analisis keuangan adalah proses memeriksa laporan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Nah, ini juga bisa melibatkan analisis rasio seperti rasio likuiditas dan rasio profitabilitas serta analisis tren dan perbandingan dengan perusahaan sejenis. Kemudian ada lingkup pelaporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting tentunya. Jadi informasi di laporan keuangan ini dinilai relatif berdasarkan kebutuhan informasi dari pengguna dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi, laporan analisis, dan mengungkapkan sukarela manajer gitu. Kemudian laporan keuangan wajib itu ada laporan keuangan, ada pengumuman laba, ada laporan wajib lainnya. Nah, namun untuk faktor yang mempengaruhi laporan keuangan ini wajib ada Generality Expect Accounting Principles atau GAAP. Yang kedua ada manager, yang ketiga ada mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Kemudian ada sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Nah, relevan adalah kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama dari dua kualitas primer informasi akuntansi. Nah, keandalan merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Jadi, agar informasi dapat diandalkan, maka harus disajikan nih dengan jujur, dapat diverifikasi dan netral tentunya. Kemudian akuntansi keuangan adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan sebuah organisasi. Jadi secara umum tujuan akuntansi keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kinerja keuangan sebuah organisasi kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, dan kreditur. Kemudian ada prinsip-prinsip akuntansi yang penting nih. Yang pertama itu ada akuntansi akrual, yang kedua ada biaya historis dan penilaian wajar, yang ketiga ada materialitas, yang keempat ada konservatisme. Nah, relevan dan keterbatasan akuntansi relevansi, informasi, akuntansi keuangan, relevansi merupakan aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Mudah untuk melibat ketidaksempurnaan, tetapi akuntansi keuangan tetap menjadi satu-satunya nih sistem yang relevan dan andal untuk mencatat. Keterbatasan informasi laporan keuangan, perakiraan laporan, dan rekomendasi analisis bersama dengan sumber informasi alternatif lainnya itu adalah pesaing utama bagi informasi akuntansi. Ada 3 keunggulan dari sumber alternatif, yaitu ada yang pertama itu tepat waktu, yang kedua frekuensi, yang ketiga orientasi ke masa depan. Akrual landasan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi akrual ini merupakan kombinasi nih dari aturan-aturan yang rumit dan tidak sempurna, menghalangi tujuan laporan keuangan sampai
menyajikan informasi mengenai arus kas. Jadi akuntansi akrual ini merupakan pengalih perhatian gangguan yang merusak distribusi informasi. Ungkapan ini merupakan kritik yang paling ekstrem. Relevansi dan keterbatasan akuntansi accrual. Nah, relevansi akuntansi accrual ini mempunyai keunggulan konseptual akuntansi accrual dibandingkan dengan arus kas karena laporan laba rugi ini berbasis accrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan masa mendatang. Yang pertama, relevansi accrual jangka pendek, yaitu diperbaikinya relevansi akuntansi dengan cara mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya. Kemudian yang kedua ada relevansi accrual jangka panjang, yaitu melihat penggunaan accrual jangka panjang bahwa arus kas bebas dihitung dengan mengurangkan investasi jangka panjang dari arus kas operasi. Gitu. Kemudian ada perbedaan antara accrual dan arus kas, yaitu ketepatan waktu, tentunya ketepatan waktu pengakuan aktivitas usaha. Laba accrual mengakui dampak aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Kemudian mitos accrual dan arus kas. Yang pertama ada semua arus kas ini memiliki nilai relevan. Yang kedua, arus kas tidak dapat dimanipulasi. Yang ketiga, semua laba dimanipulasi. Kemudian ada fakta accrual dan arus kas. Yang pertama itu akuntansi atau laba accrual lebih relevan dibandingkan arus kas. Yang kedua, arus kas lebih andal dibandingkan accrual. Yang ketiga, angka akuntansi accrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Konsep laba ini merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Nah, konsep laba ekonomi. Yang pertama itu laba ekonomi biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan. Nah, khususnya ini direpresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset neto bisnis. Kemudian laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Yang kedua, laba permanen disebut juga dengan laba berkelanjutan atau laba yang berulang, merupakan rata-rata stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya. Nah, dengan kondisi usaha masa sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada laba operasi, merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Buku teks keuangan sering menganggap pengukuran laba ini sebagai laba usaha bersih setelah pajak. Nah, konsep laba akuntansi ini atau laba ditentukan berdasarkan konsep akuntansi accrual. Ya, meskipun laba akuntansi ini sangat merefleksikan aspek laba ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung. Laba akuntansi juga mengalami masalah pengukuran sehingga mengurangi kemampuannya dalam mencerminkan realitas ekonomi. Pengakuan pendapatan dan pengaitan pengakuan pendapatan, yaitu adalah titik awal pengukuran laba. Dua kondisi wajib untuk dapat diakui adalah bahwa pendapatannya telah dapat direalisasikan dan telah dihasilkan. Laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi tidak dimaksudkan untuk mengukur laba ekonomi atau permanen, melainkan didasarkan pada seperangkat peraturan yang telah berulang selama beberapa periode untuk memfasilitasi
beberapa tujuan, bahkan tujuan yang saling bertentangan sekalipun. Nah, beberapa penyebab perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada konsep laba alternatif, yang kedua biaya historis, yang ketiga basis transaksi, yang keempat konservatisme, yang kelima manajemen laba. Kemudian komponen permanen, sementara dan tidak relevan dengan nilai laba akuntansi terdiri atas 3 komponen. Yang pertama itu laba permanen, yang kedua komponen sementara, yang ketiga komponen yang tidak relevan dengan nilai. Kemudian ada penyusunan laba permanen. Ya, misalnya seorang analis bisa mengeluarkan keuntungan dari hasil penjualan segmen bisnis utama ketika menentukan komponen permanen dari laba. Nah, penyesuaian laba seperti itu disebut dengan laba inti atau core earnings oleh analisis yang bertugas. Kemudian penyesuaian laba ekonomi, salah satu cara untuk mendapatkan laba ekonomi yaitu adalah dengan menghitung perubahan kekayaan pemegang saham yang berasal dari sumber bukan pemilik. Penyesuaian laba operasi ini termasuk ke dalam semua komponen pendapatan dan beban yang relevan dengan usaha operasi perusahaan tanpa menghiraukan apakah komponen tersebut ini berulang atau tak berulang gitu ya. Kemudian akuntansi nilai wajar, perbandingan model biaya historis dan penilaian wajar atau perbedaan. Yang pertama penilaian transaksi versus penilaian sekarang. Nah, dengan akuntansi biaya historis, nilai aset dan kewajiban sangat bergantung pada transaksi aktual. Perusahaan dari masa lalu, model penilaian tidak mencerminkan kondisi ekonomi sekarang. Sebaliknya, dengan model penilaian wajar, jumlah aset dan kewajiban ini ditentukan dengan harga pasar paling akhir. Dengan asumsi pasar, penilaian ini tidak didasarkan pada transaksi aktual. Yang kedua ada biaya historis versus dengan pasar. Nah, penilaian biaya historis terutama ditentukan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Sementara dengan model penilaian wajar didasarkan atas harga pasar atau asumsi nilai pasar. Yang ketiga ada pendekatan laba alternatif. Nah, pendekatan alternatif dalam penentuan laba dari 2 model ini sangat penting untuk analisis. Laba dengan akuntansi biaya historis merupakan bentuk yang jelas yang berusaha mengukur profitabilitas periode berjalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya. Kemudian hierarki input nilai wajar. Yang pertama input yang dapat diobservasi atau observable inputs, yaitu ketika harga pasar dapat diperoleh dari sumber yang independen terhadap perusahaan yang membuat laporan. Kedua ada input yang tidak dapat diobservasi atau unobservable input, yaitu ketika harga pasar diperoleh berdasarkan asumsi perusahaan karena aset atau kewajibannya ini tidak diperdagangkan gitu ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan akuntansi penilaian wajar. Yang pertama kelebihannya dulu, yang pertama adalah merefleksikan informasi sekarang, yang kedua itu kriteria pengukuran yang konsisten, yang ketiga komparabilitas atau comparability, yang keempat tidak ada bias konservatif, yang kelima lebih bermanfaat dalam analisis ekuitas. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama ada objektivitas lebih rendah, yang kedua rentan terhadap manipulasi, yang ketiga penggunaan input tingkat 3, yang keempat tidak adanya unsur konservatif, yang kelima fluktuasi yang berlebihan. Kemudian implikasi analisis masalah. Nah, ini penting yang perlu dipertimbangkan juga. Yang pertama ada fokus pada neraca.
Yang kedua, menyatakan kembali laba. Yang ketiga, menganalisis kegunaan input. Yang keempat, menganalisis kewajiban finansial. Gitu ya. Kemudian ada pengantar analisis akuntansi. Analisis akuntansi ini merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Nah, analisis akuntansi mencangkup evaluasi resiko akuntansi perusahaan dan kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian yang diperlakukan agar laporan keuangan lebih baik, mencerminkan realitas ekonomi, dan dapat membantu analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis keuangan. Nah, kebutuhan akan analisis keuangan ini disebabkan dua alasan, yaitu yang pertama, akuntansi akrual ini memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Dan laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakaian dan kebutuhan informasi. Kemudian distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi ini merupakan penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Gitu. Manajemen laba. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau shipper. Strategi manajemen laba. Yang pertama, meningkatkan laba. Yang kedua, big bet. Yang ketiga, perataan laba. Kemudian motivasi ini melakukan manajemen laba. Yang pertama ada insentif perjanjian, yang kedua dampak harga saham, yang ketiga insentif lain. Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian dilakukan dengan pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang anti monopoli dan IRS. Kemudian ada implikasi manajemen laba terhadap analisis laporan keuangan, karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan. Identifikasi dan membuat penyesuaian manajemen laba menjadi tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Nah, sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan ini melakukan manajemen laba, seorang analisis harus memeriksa hal yang pertama, inisiatif melakukan manajemen laba, yang kedua reputasi dan masa lalu manajemen, yang ketiga pola yang konsisten, yang keempat kesempatan melakukan manajemen laba. Kemudian ada proses analisis akuntansi. Evaluasi kualitas laba. Terhadap kualitas laba adalah sebagai pertama mengidentifikasi kebijakan akuntansi pertama, yang kedua mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi, yang ketiga itu menentukan strategi pelaporan, yang keempat itu mengidentifikasi dan menganalisa red flags atau tanpa bahaya, misalnya kinerja keuangan yang buruk dan lain sebagainya.